Shalom, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Yesus. Salam jumpa kembali dalam renungan Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD Distrik 18 Jabar Tenggie di bulan Maret ini. Sebelum kita mendengar firman Allah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Allah. Kita berdoa di dalam hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita di bulan Maret ini secara khusus kaum perempuan di distrik 18 Jabar Tenggie diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, firman yang menjadi renungan kita bulan Maret ini diberi judul "Setiap Wanita Tuhan Harus Menjadi Pejuang". Firman ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus karena dia sadar betul bahwa perjalanan orang-orang yang percaya kepada Yesus tidaklah mudah dan tidak selalu bebas dari masalah. Sebab orang-orang beriman harus berjuang menghadapi tantangan kekuatan musuh yang menginginkan agar orang-orang beriman kalah, agar orang-orang yang mengikut Yesus boleh terganggu imannya, bahkan bisa meninggalkan Yesus. Dan ketika Paulus berpisah dari jemaat di Efesus dan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, ia memikirkan betapa berat perjuangan yang akan mereka hadapi. Sebab perjuangan orang-orang percaya bukan melawan darah dan daging dalam hal ini, bukan secara fisik, tetapi yang menjadi lawan disebutkan dalam firman Allah yang sudah kita dengar adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Semua yang disebut yang menjadi musuh yang akan dihadapi dalam hal ini seperti berada dalam peperangan rohani adalah sebutan untuk berbagai jenis roh-roh jahat. Bagi Paulus, alam semesta bagaikan medan laga. Orang-orang Kristen tidak hanya berjuang melawan serangan-serangan manusia, tetapi juga berjuang melawan serangan dari kuasa-kuasa jahat. Jadi musuh yang disebut dalam hal ini tidak boleh dipahami secara harafiah, tetapi kita diingatkan bahwa di dunia ini kuasa si jahat, iblis, masih terus bekerja. Di Efesus 2 ayat 2 disebut penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Rasul Petrus menyebut dan mengatakan dengan tegas, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Betapa besar usaha si jahat, usaha iblis mau merusak pekerjaan Allah yang sangat baik. Karena itu kita harus berjuang dan menjadi pejuang yang tangguh, yang tidak gampang putus asa, tetapi pejuang sejati, pantang menyerah, pantang mundur sebelum menang. Hidup adalah perjuangan, kata orang bijak.
tidak ada orang yang hidup yang tidak berjuang. Kita kaum ibu, kaum perempuan tahu benar arti dari perjuangan dalam hidup ini. Mulai dari mengandung 9 sampai 10 bulan hingga berjuang untuk melawan rasa sakit saat melahirkan anak. Karena itu dikatakan, jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudaraku, kekuatan kita dalam menghadapi musuh bukan berasal dari kemampuan kita atau apa yang ada pada kita, tetapi berasal dari Allah. Karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah diberikan, mulai dari sepatu, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ikat pinggang, yaitu kebenaran, berbaju jerahkan keadilan, dan mengenakan perisai, yaitu iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita harus mengenakan senjata yang dari Allah itu. Tetapi orang yang sudah mengenakan itu, kita yang mau mengenakan itu, kita harus mau berubah, mau bertobat. Artinya agar kita menjadi seorang wanita yang tangguh, wanita yang mau menjadi pejuang yang akan menang. Kita harus menjadi wanita Tuhan, yaitu yang mau dibaharui dari sehari ke sehari, mau diperlengkapi dengan senjata yang dari Allah, mau menjadi serupa dengan gambar Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Rom 12. Itu juga yang disuarakan di tahun pelayanan HKBP 2025. Mau berubah, bertransformasi. Kita hanya alat di tangan Tuhan jika kita mau mengenakan semua perlengkapan yang sudah berasal dari Allah dan sudah disediakan. Sebaliknya, jika kita masih mau hidup di dalam keinginan dunia, di dalam kegelapan dunia ini, kita bisa kembali menjadi alat di tangan iblis. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, firman ini mau mengingatkan kita, kenali kuasa apa yang kita hadapi sekarang. Peperangan seperti apa yang kita alami. Kenali medan lagamu. Jangan terlena dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, dengan iklan-iklan yang bisa merusak kehidupan kita, yang bisa merusak kehidupan keluarga kita, bahkan kehidupan bergereja. Oleh karena iblis itu sangat licik, musuh itu sangat lihai menggoda. Dalam buku Ende kita 272 ayat 2 dikatakan, pangasido musutai saisongon naburju, hapego si pawoto otoi si tolon natutu. Orang Batak mengatakan, risi-risi hatani jolma, lamot-lamot hatani bego. Perkataan itu mau menggambarkan bahwa kuasa kegelapan yang tidak kelihatan itu seperti lebih lembut, lebih enak didengar di telinga kata-katanya. Padahal sudah menggoda, membawa kita untuk kehidupan yang justru merusak hidup kita. Karena itu berjaga-jagalah, kenakan semua perlengkapan senjata yang dari Allah. Kita harus menang. Kaum perempuan harus menjadi pejuang sejati. Pantang mundur, pantang menyerah sebelum menang. Tuhan Yesus adalah panglima perang kita. Dia akan menyertai dan menguatkan kita. Roh-Nya akan membimbing kita, membaharui hidup kita dari sehari ke sehari, membuat kita semakin dekat dengan Allah, dan di dalam Dia kita akan menjadi kuat dan menjadi menang. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami, kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau Allah yang sudah mengasihi kami, yang sudah memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami oleh karena kasih-Mu. Kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan. Karena itu, pimpin kami Tuhan agar kami menjadi pejuang sejati
yang hidup di dalam kuasa Tuhan, yang mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau berkati pengurus perempuan distrik, secara khusus distrik 18 Jabar Tengdie, yang sudah berusaha agar renungan-renungan ini boleh dibagikan kepada seluruh yang mau menerima firman-Mu. Kami memohon Tuhan, Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu, Kau berkati seluruh umat-Mu, Kau berkati setiap orang yang mau mendengarkan firman ini, agar mau berjuang di dalam Kristus, di dalam kehidupannya, dan menerima mahkota yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya, berkati kami di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.